Minum teh ini apa hukumnya? Mubah, boleh. Minum teh hukumnya boleh, mubah, nggak masalah. Tapi kalau gara-gara saya minum teh orang sakit hati, enak kali teh Ustaz ini. Tahu saya orang sakit hati, mana saya tahu? Aku Pak Ustaz sakit kali hatiku nengok tetanggaku ini. Kenapa kau sakit hati? Motornya baru Pak Ustaz. Aku sakit kali tetanggaku ini Pak Ustaz, nengok dia sakit kali. Kenapa? Pas hari raya kemarin Pak Ustaz, cincinnya nunjuknya pun khotib di mana gitu. Sakit kali hatiku Pak Ustaz. Makanya jangan berlebihan. Semua yang berlebihan, jangan foto anak kita, bini kita, rumah kita, karena tak semua orang ikut senang menengok kesenangan. Tak semua orang senang menengok kesenangan kita. Tapi Ustadz kami tengok update status juga. Bukan saya, admin. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, lepaskan aku dari kesusahan dan kesulitan. Wal ajzi wal kasal, lepaskan aku dari lemah dan malas. Wal jubni wal bukhul, lepaskan aku dari pengecut dan pelit. Wa dala'id daini, lepaskan aku dari dililit hutang. Wa ghalabatir rijal, lepaskan aku jangan dikuasai orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita lanjutkan hadis nomor 346. Qala al-Imam Al-Hafiz Al-Munziri, Imam Al-Munziri berkata dalam kitab At-Targhib wa Tarhib, bisanadihi dengan sanadnya, an Zaid bin Khalid, dari sahabat Nabi namanya Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu an, Allah meridhoinya. Anin Nabi, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, dia berkata, man fattara shaiman, siapa yang memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa, kana lahu mithlu ajrihi, dia dapat pahala seperti orang yang berpuasa. Makanya ada istilah iftar, iftar jama'i, buka bersama. Memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa dapat pahala sama macam orang yang puasa. Maka banyak orang-orang kaya, dia beli nasi bungkus kasih buka puasa. Bapak enggak puasa, kan udah dapat pahalanya Pak Ustadz. Kenapa Bapak enggak puasa? Man fattara shaiman, siapa yang memberi buka puasa, kana lahu mithlu ajrihi, dia dapat pahala macam orang yang puasa. Ngapain lagi saya puasa? Ini aliran sesat. Dapat pahala bukan berarti kewajibannya hilang. Wajib dia puasa. Terus apa maksud dapat pahala itu? Maksudnya dapat lipatan, berlipat-lipat. Kalau hanya sekedar puasa, 1. Tapi kalau saya belikan nasi bungkus, 2. Belikan lagi, 2. Kalau tidak puasa, wajib diqadha, diganti. Itulah dalil tidak boleh baca hadis sendiri
terjemahkan sendiri, pahami sendiri, nyasarnya rame-rame. Dibaca sendiri, dipahami sendiri, nggak bisa, mesti berguru. Apakah orang yang dikasih makan itu pahalanya berkurang? Ghaira annahu la yanqusu min ajris shaim syai'un. Orang yang dikasih makan puasa itu pahalanya tidak berkurang. Saya punya air minum, diambil oleh Pak Wira setengah, berkurang atau tak berkurang? Berkurang. Ibu punya kue kotak, saya ambil satu, berkurang apa tak berkurang? Berkurang. Zaman dulu susah memahami ini. Dia ngasih makan orang puasa, terus dia dapat pahalanya, berarti berkuranglah pahala dia. Kata Nabi, tidak berkurang. Kayak mana menjelaskannya pahalanya nggak berkurang? Habis acara ini, Pak Wira mengirim link kajian sore ini, dikirim ke grup. Ibu dapat satu link. Habis itu link itu ibu share ke kawan ibu. Kawan ibu dapat tak? Dapat. Link ibu hilang tak? Pahala share. Share. Kira-kira dengan kecanggihan teknologi ini, beragama ini makin susah atau makin mudah? Makin mudah. Yang dulu tak bisa dijelaskan, bisa dijelaskan sekarang. Ambil bunga setangkai, berkurang. Ambil air seteguk, berkurang. Ambil kue sebiji, berkurang. Kok bisa pahala tak berkurang? Tuh file yang kukirim tadi, kau share, berkurang tidak? Tidak. Jadi kecanggihan ini makin memudahkan kita, insyaallah. Ini hadisnya sahih apa tak sahih Pak Ustadz? Rawahul arba'ah. Hadisnya ada dalam 4 kitab sunan. Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai, Sunan Ibni Majah. Sunan itu artinya apa? Kalau satu sunnah, kalau banyak sunan. Kalau satu sunnah, kalau banyak sunan. Kalau Sunan Kalijaga, Sunan Gunung Jati, kalau berjumpa dengan ulama, tangannya disusunan, susunan, maka disebut dengan Sunan Kalijogo, karena waktu berjumpa dengan dia, tangannya disusunan tanda hormat. Ini yang kitab hadis ini bahasa Arab. Satu sunnah, kalau banyak sunan. Sedangkan Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijogo, Wali Songo bahasa susunan. Jelas? Tak jelas saya jelaskan sekali lagi. Hadisnya sahih atau tidak? Wa sahhahahu Tirmidzi. Kata Imam Tirmidzi hadisnya sahih. Wa Ibnu Khuzaimah. Kata Ibnu Khuzaimah hadisnya sahih. Wa Ibnu Hibban. Kata Ibnu Hibban hadisnya sahih. 3 ulama mengatakan hadis ini sahih. Mestinya hadis ini kita kaji sebelum puasa kemarin Pak Ustadz. Ini udah lewat Pak Ustadz. Membagi ke puasa sunat pun dapat pahala. Ibu yang puasa sunat, kau puasa sunat katanya. Iya, ini ku kasih nasi kotak, dapat pahala. Oke, kita lanjutkan 347. Wa an Abi Ubaidah, dari Abu Ubaidah ibnil Jarrah radhiyallahu an. Kalau disebut nama sahabat Nabi, Al-Khalifatul Awal Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu an. Kenapa radhiyallahu an? Karena mereka diridhoi Allah. Kita mudah-mudahan diridhoi Allah. Qala, dia berkata,
Sami'tu Rasulullah SAW, aku mendengar Nabi bersabda. Apa kata Nabi? As-siyamu junnah, puasa itu tameng. Saya mau perang, takut kena panah, takut kena tombak, takut kena pedang, maka saya letakkan di sini macam tampah, namanya tameng. Payah saya jelaskan tameng ke anak saya, Pak Ustadz, tulis saja Kapten Amerika. Tameng, puasa itu tameng, melindungi kita. Malam yakhrikha, selama tameng itu tidak bolong. Tameng, datang panah, tameng, datang tombak, tameng, datang pedang, tameng. Tapi kalau tameng bolong, kena. Apa yang membolongi tameng? Rawahun Nasa'i. Hadis ini diriwayatkan Imam Nasa'i. Sanadnya hasan. Sahih apa tak sahih? Sahih menurut Ibnu Khuzaimah. Wa akhrajahu Tabrani. Menurut Imam Tabrani, hadis ini ada dalam kitab Al-Awsat. Periwayatnya Abu Hurairah. Ada tambahan. Wa bima yakhriquha, apa yang menyebabkan tameng itu bolong? Apa yang merusak tameng? Yang merusak tameng dua. Pertama, bikadzibin, bohong. Rusak tameng gara-gara bohong. Bagus jilbabnya ya Bu, bagus. Ibu cuma punya satu? Enggak, ini contoh, saya kebetulan jualan. Harganya berapa? 500.000 modal, saya nggak ngambil untung sama sekali. Mana ada orang nggak ngambil untung? Bohong, bikadzibin, kadzib, bohong. Ini ikan ini baru saja dia naik dari laut. Tengok insangnya merah, rupanya darah sapi dicolek. Bohong, bikadzibin, rusak tameng. Apalagi yang merusak tameng? Ribah, ribah, membicarakan aib orang. Kabarnya laki sianu, bini sianu, anak sianu, menantu sianu, cucu sianu, macam mesin pompong rusak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah tahu kabar anak sianu, bini sianu? Shhh. Ingat kata Ustaz Somad, rusak tameng. Jangan bicara aib orang. Stop. Nanti habis maghrib kita lanjutkan. Dua yang merusak tameng, kadzib, ribah. Kadzib dengan ribah sama-sama perbuatan lidah. Dulu kadzib sama ribah perbuatan lidah. Sekarang waspadalah. Makanya kalau ada orang, kalau kita jumpa sama dia khawatir nanti ribah, kita jumpa sama dia jangan lama-lama. Datang, say hello, apa kabar, minal aidin wal faizin, mohon maaf ya, aku kesana sebentar, ada begitu. Karena kalau lama nanti ke dia langsung dua. Pertama, nanti kalau lama sama dia cerita aib. Yang kedua, minjam duit. Pertama cerita aib, yang kedua minjam duit. Begitu udah assalamualaikum, apa kabar, di mana hari raya kemarin? Di kampung, orang tua sehat? Sehat. Begitu dia udah mulai, aku mau ke sana sebentar. Karena kalau sampai katanya habis kita minjam duit. Dua gendangnya. Kalau tak bicara aib, minjam duit. Waspadalah.
Mudah-mudahan kita diselamatkan Allah. Hadis yang ke-348. Habis ini saya jawab pertanyaan Ustazah. Jam 5.30 saya ke Kuan Sing. 3 acara. Nanti malam, besok subuh, besok siang. Acara YTWU. Yayasan Tabung Wakaf Umat. Ustaz Al-Nom. Hadis 348. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Qala, dia berkata, qala Rasulullah SAW, Nabi Muhammad bersabda, rubba shaimin, berapa banyak orang puasa, laisa lahu min siyamihi, tak dapat apa-apa, illal ju', lapar saja, tak ada pahala. Lapar, gara-gara apa? Rubba qaimin, berapa banyak orang yang tahajud malam, tarawih, witir, baca Quran, tahajud, laisa lahu min qiyamihi, tak dapat apa-apa, illa sahar, hanya begadang. Sahar artinya begadang. Sahar. Siapa nama laki kau? Sahar, begadang. Apa kerja dia? Jaga malam. Cocoklah sahar. Illa sahar. Siangnya cuma dapat lapar, malamnya dapat sahar. Nauzubillah. Mudah-mudahan puasa kita kemarin dapat pahala. Di sini tarawih 20 rakaat tambah 3, 23. Iktikaf 10 malam. Dari mulai jam 1 keluar jam 7. Full. Salat sunat Isyraq. Di mana hadis ini Pak Ustadz? Rawahu Ibnu Majah. Hadis ini ada dalam kitab Sunan Ibni Majah. Wal lafzu lahu, lafaznya dari Ibnu Majah. Sahih apa tak sahih? Wa sahahahu Ibnu Khuzaimah. Menurut Ibnu Khuzaimah ini hadis sahih. Siapa lagi mensahihkan? Wal Hakim. Menurut Imam Al-Hakim ini hadis sahih. Al-Hakim. Walafzuhuma, dalam kitab Ibni Khuzaimah dengan Hakim bunyinya begini. Rubba shaimin, berapa banyak orang yang puasa, hazzuhu min siyamihi al-ju' wal atash, dia cuman dapat ju', lapar, atos, haus. Atos katanya keras Pak Ustadz. Gus nek sampean ngomong Jawa, atos iku kareh, hari atos ku kareh. Sampean wong Jawa apa wong Minang? Aku kok sebananya wong Jawa tapi dak dek lamo dirimbo panjang iko. Ju' wal atos. Atos artinya awi, harus, haus. Wa rubba qaimin, berapa banyak orang yang tahajud malam, qaim qiyamul lail malam, hazzuhu, dia cuman dapat min qiyamihi sahar, begadang, tak tidur malam. Itulah cuman dapat dia. Di mana hadis ini? Hadis ini ada dalam Sunan Nasai. Di mana lagi? Imam Al-Baihaqi. Imam Nasai apa nama kitabnya? Sunan Nasai. Imam Al-Baihaqi apa nama kitabnya? As-Sunan Al-Kubra. Di mana lagi? Wa akhrajahu Tabrani. 3. Sunan Nasai, Sunan Kubra Baihaqi, dan Al-Mu'jam Al-Kabir At-Tabrani.
Ustadz kalau ngajar hadis nggak usahlah sebut-sebutkan nama kitab tuh, tak ingat kami. Nggak usah diingat. Ibu cukup mengingat berapa harga minyak, berapa harga gas, berapa. Yang ini nggak usah diingat. Yang nggak bisa diingat tak usah diingat. Nanti pecah pembuluh darah. Pam. Memang kalau belajar hadis begitu. Sahabat Nabi yang meriwayatkannya siapa? Bunyi matannya apa? Hadisnya dalam kitab apa? Statusnya sahih apa tak sahih? Itu kalau belajar hadis. Sahabat Nabi yang meriwayatkannya siapa? Abu Hurairah. Ada dalam kitab apa? Sunan Tirmidzi. Statusnya sahih apa tak sahih? Sahih. Memang begitu kalau belajar hadis. Makanya kalau ada ustadz nanti menyampaikan hadis, tanya dia, Pak Ustadz boleh nanya, ini dalam kitab apa? Jangan tanya-tanya. Jangan tanya-tanya, nggak percaya kalian sama saya rupanya. Rupanya dia tak tahu, jadi dia mengamuk. Sanatnya la ba'sa bih, bisa diterima. Sanat itu apa pula Pak Ustadz? Nanti kita pengajiannya di masjid. Kata siapa? Kata ustazah. Ustazah ini dapat dari siapa? Dari Ustazah Fatimah. Ustazah Fatimah dapat dari siapa? Dari Ustadz Somad. Rentetan silsilah ini namanya sanad. Tapi khitan Pak Ustadz, sunat. Ini sanad. Silsilah ini namanya sanad. Dari sini, dari sini, dari sini, dari sini namanya sanad. Isi hadis itu namanya matan. Isi hadis itu namanya matan. Kita lanjutkan 349. Wa an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah. Kenapa dari tadi Abu Hurairah, Abu Hurairah, Abu Hurairah? Dia yang berjalan sama Nabi. Kemana Nabi dia ikut Abu Hurairah. Rumah dia di mana? Di belakang Masjid Nabawi. Di teras dia tinggal. Asal nampaknya Nabi keluar, ikut dia. Berapa hadis yang diriwayatkannya? 5.000. Abu Hurairah. Qala Rasulullah SAW, Nabi bersabda, Man qama lailatal qadri, siapa yang beribadah pada malam Lailatul Qadar, habis maghrib, isya berjamaah, tarawih, witir, tadarus, tidur, bangun, tahajud, zikir, baca Quran, salamun hiya hatta matala'il, sampai terbit fajar. Terbit fajar itu maksudnya Pak Ustadz, azan subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu terbit fajar. Siapa yang bangun malam Lailatul Qadar, imanan karena iman, wahtisaban karena hanya mengharapkan balasan dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, semua dosa-dosanya diampunkan Allah. Mudah-mudahan kita, semua dosa kita diampunkan Allah. Dosa kepada Allah sudah, tapi dosa kepada manusia, saya selama setahun mengajar ibu setiap sebulan sekali, maka saya minta maaf. Maukah ibu semua memaafkan silap salah saya? Udah selesai. Jangan kita angku sombong tak mau minta maaf. Itulah kenapa Idul Fitri banyak orang minta THR. Itulah kenapa Idul Fitri banyak orang minta maaf. Kenapa? Karena di Ramadan sudah bersih kepada Allah, kepada tetangga, kepada jamaah, minta maaf. Bisa dosa kepada tetangga hapus dengan tahajud? Tidak bisa. Bisa dosa kepada kawan hapus dengan umroh mengadu di pintu Ka'bah? Mesti minta maaf. Gimana cara minta maaf Pak Ustadz? Maafkan aku.
Berat aku ngomong Pak Ustadz, kirim WA, maafkan aku ya. Tak diangkat, memang tak ditelepon. Orang WA kok. Ditelepon tak diangkat, di WA. Yang penting kita sudah minta maaf. Masalah dia maaf memaafkan bukan urusan kita. Dosanya, aku minta maaf sama kau atas dosa-dosaku. Dah cukup. Gak perlu disebut kemarin ku ajak laki kau nonton. Oh ya, tunggu sebentar ya, aku ke dapur ya, kata dia. Membawa parang panjang. Pancung cocoknya kepala kau, kata dia. Gak usah disebutkan. Tapi kalau terkait dengan benda, rantang belum balik udah 3 tahun, mangkok pecah, sebutkan. Kemarin mangkok kau tuh pecah. Pergi aku ke pasar bawah, dapatku, ya inilah gantinya. Perasaanku besar kemarin mangkoknya. Kenapa kau ganti kecil? Efisiensi. Begitu ceritanya. Bismillah. Minum teh ini apa hukumnya? Mubah. Boleh. Minum teh hukumnya boleh, mubah, nggak masalah. Tapi kalau gara-gara saya minum teh orang sakit hati, enak kali teh Ustadz. Tahu saya orang sakit hati, mana saya tahu? Aku Pak Ustadz sakit kali hatiku nengok tetanggaku ini. Kenapa kau sakit hati? Motornya baru Pak Ustadz. Aku sakit kali tetanggaku ini Pak Ustadz, nengok dia sakit kali. Kenapa? Pas hari raya kemarin Pak Ustadz, cincinnya nunjuknya pun khotib di mana gitu. Sakit kali hatiku Pak Ustadz. Makanya jangan berlebihan. Semua yang berlebihan, jangan foto anak kita, bini kita, rumah kita, karena tak semua orang ikut senang menengok kesenangan. Tak semua orang senang menengok kesenangan kita. Tapi Ustadz kami tengok update status juga. Bukan saya, admin. Boleh. Tapi kalau mau masukkan foto ibu beramai-ramai, ambil dari depan ini ramai-ramai, jangan ibu sendiri. Kalau ibu sendiri, bayangkan ada kawan ibu SMP dulu yang ternyata mengikuti ibu, menyimpan foto ibu, dan ibu tak tahu. Jangan foto sendirian, rame-rame. Disimpannya foto ibu, kawan SMP dulu, tiap hari ditengoknya, ditulisnya di situ, cinta tak mesti memiliki. Tiba-tiba dikirimnya ibu message, ambola punya anak barana ampe dan nanti jual. Waspadalah, karena tidak semua orang baik. Banyak orang sakit jiwa sekarang. Hati-hati, jangan posting foto sendirian. Mungkin niat ibu tidak jahat, tapi orang lain jahat. Banyak orang kerasukan setan sekarang. Hati-hati. Mudah-mudahan dengan mengaji ini Allah menjaga ibu semua. Bapak juga dijaga orang, supaya tak dilarikan pelakor. Jam 5.10, 20 menit kita jawab pertanyaan. Bulan depan kita masuk bab iktikaf. Mohon doakan kami bebas dari hutang.
Doanya ada dalam kitab Musnad Ahmad, hadisnya sahih 8. Ikuti semua, anak-anak tahfiz setiap subuh sudah baca doa itu. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhli wa dala'id daini wa ghalabatir rijal. 8. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, lepaskan aku dari kesusahan dan kesulitan, wal ajzi wal kasal, lepaskan aku dari lemah dan malas, wal jubni wal bukhul, lepaskan aku dari pengecut dan pelit, wa dala'id daini, lepaskan aku dari dililit hutang, wa ghalabatir rijal, lepaskan aku jangan dikuasai orang lain. Ada orang berutang karena kebutuhan makan, tapi ada orang berutang karena kelebihan, lebih mobil, lebih rumah, lebih cincin, lebih pakaian. Kalau dia berutang karena makan, wajib. Kalau tak berutang, mati. Pilihannya antara berutang atau mati, pilih mana? Pilih mati. Boleh berutang. Kalau tak berutang, mati. Tapi kalau pilihannya untuk berlebih-lebihan, jangan. Saya pernah dikasih orang pinjaman. Ustadz, ini ku kasih pinjaman untuk DP mobil. Nah, syukron, terima kasih. Lebih baik aku naik mobil lapuk daripada mobil baru tapi aku berutang. Karena saya diajarkan mak saya, kau jangan berutang. Saya kalau mati, saya bilang sama istri saya, aku kalau mati ada orang menagih hutang, bohong, karena aku tak berutang. Aku lebih baik aku hidup susah daripada aku berutang. Tapi kalau tak makan, mesti berutang. Datanglah ibu-ibu ke rumah kayu. Aku nih susah Pak Ustadz, begitu, begini, begono, begitu, begini, begini. Ngadu susah. Saya tanya, ibu susah? Iya. Pernah ibu minjam beras? Enggak. Kata dia susah, dia belum pernah minjam beras. Saya SD disuruh mak saya minjam beras. Mat, tak ada beras yang mau dimasak, pergi kau naik sepeda minjam beras. Pernah minjam beras. Tapi orang tua saya tidak mengajarkan berutang untuk berlebih. Di Mesir saya 4 tahun enggak pernah ngutang. Di Maroko 2 tahun ngutang sekali, ongkos pulang sama Pak Mas'ud. Pak Mas'ud pinjam duit tiket pulang, nanti aku kerja di Makkah, dapat gaji ku bayar, dapat gaji langsung transfer. Sudah meninggal Pak Mas'ud, Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi. Pisang emas buat berlayar, masak sebiji dalam peti, hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati. Mudah-mudahan kita semua lepas dari utang. Kalau saya tengok dari wajah ibu-ibu ini semuanya orang yang enggak punya utang. Mudah-mudahan yang ada utang lunas utangnya. Wah, banyak juga ternyata. Puasa mana yang kita dulukan? Puasa Syawal atau puasa qadha? Puasa Syawal hukumnya sunnah, puasa qadha hukumnya wajib. Jadi kalau gitu puasa mana didulukan? Qadha. Qadha itu kata apa Ustaz?
Qadha. Qadha. Puasa qadha, niatnya puasa qadha dilaksanakan di bulan Syawal, otomatis dapat pahala puasa sunat. Ibu puasa qadha besok, aku niat puasa qadha. Sekarang masih bulan Syawal. Ibu dapat 2. Puasa qadha lunas sehari, dapat pahala puasa sunat Syawal. 6 hari dapat pahala puasa sunat 6 Syawal. Ini Ustaz Somad sendiri yang ngarang-ngarang. Saya tak berani. Ini kata Imam Zakaria Al-Ansari, kuburnya di samping makam Imam Syafi'i. Ini makam Imam Syafi'i, ini makam Imam Zakaria Al-Ansari. Siapa yang puasa qadha di bulan Syawal, otomatis dapat pahala puasa sunnah. Jelas? Kalau ada yang memisah qadha 7 hari, Syawal 6 hari, 7 tambah 6 13, afdal, the best, mantap, rancak bana. Itu yang paling bagus. Kalau dia tak sanggup, dia qadha 6 hari, otomatis dapat pahala puasa Syawal. Tak sanggup mengqadha sekarang, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Sakit sampai mati sakit, bayar fidyah. Tak ada duit bayar fidyah, menerima zakat. Hebatnya agama Islam. Kau bisa puasa, aku sakit. Kau bayar fidyah, aku tak berduit. Ini zakat untuk kau, aku sehat. Sehat langsung nampak duit tadi. Seorang istri mau berkurban dengan gajinya sendiri. Sebaiknya niat kurbannya atas nama dia atau suaminya. Nama dia, duit dia, yang berkurban dia. Datang lakinya melarang, diam kau Fir'aun, duit aku. Kau semestinya berkurban untuk aku, kau pula memarahi aku berkurban. Tapi tentu ngomongnya tidak kasar macam itu. Kan saya bercakap, kalau ibu kan lembut, diam kau setan. Udahlah kau tak berkurban untuk aku mau berkurban pakai duitku sendiri, sawit dari ayahku, aku sekolah mati-matian, kau pula melarang aku beribadah. Memang hantu kau. 5 menit menjelang azan subuh, masih bolehkah tahajud? Waktu tahajud habis sampai terbit fajar. Terbit fajar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, habis tahajud. 1 menit Pak Ustaz, bisa. Usolli sunnatat tahajud raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar, iftitah Fatihah ayat Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pas dia sedang 1 rakaat azan, dapatnya tahajud walaupun 1 rakaat. Man adraka rakaatan, siapa yang dapat 1 rakaat, faqad adraka salah, maka dia sudah dapat sholat. Saya tidak tahajud Pak Ustadz, hanya witir saja, dapat pahala qiyamul lail karena sudah bangun di waktu malam. Qiyamul lail bisa dengan sholat, qiyamul lail bisa dengan baca Quran, qiyamul lail bisa dengan zikir. Usolli sunnatal witri rakaatan, aku sembahyang witir 1 rakaat, sah. 15 menit menjelang zuhur. Kenapa dia ini bertanya di ujung-ujung aja? 15 menit menjelang zuhur, masih bolehkah duha Pak Ustadz?
tak boleh, karena itu waktu tanduk setan. 3, terbit matahari, tergelincir matahari, tenggelam matahari. 3 waktu dipakai orang Quraisy menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Taghut, Naham. Sekarang zuhur jam 12.30, jam 12 boleh, 12.10 boleh, 15 menit menjelang stop, sampai matahari bergeser nampak bayang-bayang. Pak bayang-bayang masuk zuhur. Agak 15 menit menjelang matahari bergeser. Dari mana kita tahu? Tengok waktu sholat Pekanbaru. Kita di Rimbo Panjang beda 2 menit. Makanya dulu orang Kampar kalau dia buka puasa tunggu sampai muazin hayya 'alas sholah. Kalau orang Bangkinang, orang Kampar, azan RRI Pekanbaru, Allahu Akbar, Allahu Akbar, jangan makan dulu, tunggu hayya 'alas sholah, hayya 'alas sholah, makanlah. Karena Bangkinang telat. Pandau, nanti kita cari ke Pandau. Ini ceritanya ke arah ke sana. Pandau itu secara wilayah teritorial Kampar, tapi sesungguhnya dia itu Pekanbaru. Pandau. Iya. Sama. Apa boleh kambing akikah diserahkan kepada panitia kurban? Kambing akikah dimasak, diundang orang ke rumah makan. Kalau kurban dibagi mantah, dia masak sendiri. Secara teknisnya berbeda. Tunggu dulu, belum selesai. Yang afdolnya, yang sunnahnya, potong kambing, masak, undang orang datang, itu akikah. Tapi kalau kurban, potong, bagi-bagi, mentah bagi. Tapi ada orang, aku malas masak, userahkanlah, bilang sama tukang potong, ini kurban ini kambing akikah, dipotongnya. Allahumma taqabbal min fulan bin fulan tu akikah. Allahu Akbar. Akikahnya sah, tapi kurang mengikuti sunnah, karena yang sunnah itu dimasak, diundang orang ke rumah. Kalau boleh, apa bisa menyerahkan kambing hidup atau harus dimasak sudah dalam bentuk makanan siap? Kalau ikut sunnah, kambing yang sudah dimasak diundang orang datang makan. Tapi kalau hanya sekedar menggugurkan, maka kasih kambing dipotong, dibagikan bersama kurban pun sah, tapi kurang mengikuti sunnah. Waktu akikah umur 7 hari. Tak ada duit umur 7 hari, 14 hari. Tak ada 14 hari, 21 hari. Tak ada 21 hari, kapan saja. Ibu ada duit sekarang, beli kambing akikah, besok insya Allah kami datang. Siapa ibu yang mau akikah, besok saya ajak Ustadz Al-Nof makan gulai kambing. Akikah saja, jangan minta ayun pakai marhaban. Tiba-tiba datang kami sama Ustadz Al-Nof besok, marhaba ayano rolaini. Siapa kau Ustadz Al-Nof? Entah cucunya, entah pas ditengok, oh ibu itu duduk di ayun. Jadi konten pula. Nah,
makin kecil aja kertasnya. Boleh kita puasa sunat hari Jumat Pak Ustadz, jangan puasa Jumat sendirian. Kalau mau Kamis dan Jumat, kalau mau Jumat dan Sabtu. Tapi saya nazar, nazar tidak menggugurkan larangan. Nazar tidak menggugurkan larangan. Aku bernazar Pak Ustadz, kalau lulus nanti aku mau makan gulai babi Pak Ustadz. Babi larang kan? Kenapa kau makan gulai babi? Nazar Pak Ustadz. Pula bernazar yang haram-haram, nazar hari yang lain. Kalau orang membenci kita, tapi kita tahu salah kita, dia tak mau jelaskan. Setelah memaafkan, tapi kita menjauh untuk menjaga hati kita. Bagaimana Pak Ustadz? Genting boleh, putus jangan. Genting boleh, putus jangan. Gimana maksudnya genting boleh? Jumpa, say hello. Assalamualaikum, apa kabar? Sehat? Maaf lahir batin, anak-anak semua sehat? Sehat. Dah, mohon maaf ya, saya ke sana sebentar. Itu namanya genting. Tapi putus jangan. Sampai jumpa. Nah, itu namanya putus. Genting boleh, putus jangan. Kenapa tak boleh akrab sama dia? Karena kalau terlalu akrab sama dia, cakapnya kasar, menyipak, ribah, dan ujung-ujungnya minjam duit. Untuk menghindari ini, maka kita menjaga. Datang, say hello, salaman, apa kabar, senyum secukupnya. Sudah, selesai. Putus, jangan. La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Saya memiliki anak perempuan 7 tahun, belum saya khitan. Apakah anak perempuan wajib dikhitan? Menurut mazhab Syafi'i wajib. Menurut mazhab Hanafi, Maliki, Hambali tak wajib. Kalau ibu maaf cakap hamil anaknya perempuan, nanti lahir, dokter tak mau, bidan tak mau, cari dukun kampung. Dokter tak mau, bidan tak mau, melanggar kesepakatan PBB, cari dukun kampung. Kalau sudah 7 tahun, sekian tahun, tak usah lagi pakai mazhab Hanafi, Maliki, Hambali. Kalau istri mengandung, kebetulan anaknya perempuan, cari dukun kampung. Saya cari dukun kampung, anaknya laki-laki pula. Amin. Saya mau membadal haji orang tua. Membadal haji maksudnya menghajikan orang tua. Untuk bayar damnya 2 ekor kambing apa 1 ekor? Dam tamattu haji ada 3. Pertama haji tamattu, umroh dulu baru haji, namanya tamattu. Sejalan umroh dengan tamattu, sejalan umroh dengan haji, namanya qiron, bayar dam. Haji tamattu bayar dam, haji qiron bayar dam. Haji ifrad tidak bayar dam. Umumnya jamaah haji Indonesia haji tamattu bayar dam. Dam menumpahkan darah. Menumpahkan darah. Berapa ekor? Seekor. Kalau bayar pakai rial, 600 rial. Orang tua sudah meninggal, lalu kita mau membadalkan orang tua, kita yang berangkat.
labbaik Allahumma hajjah, aku hajikan omakku, maka dia bayar dam. Kalau hajinya haji tamat tuh, pergi ke konter bayar dam, keluarkan duit 600, bilang sama dia dam. Istibgha, idza haja dam, bilang. Tahu dia itu udah. Bilang dam. Dam tamattu, bilang. Tahu dia. Nanti dikasihnya kertas. Jangan kecalu. Saya menyarankan langsung ke konter dam. Saya tak pernah mengutip, takut kena fitnah. Naik ke Makkah Tower, lift, ada di situ konter dam. Bayar, masuk ke Al-Rajihi Bank, keluar print out. Sudah bayar dam. Foto update status. Sudah bayar dam. Nasi sudah jadi bubur. Mudah-mudahan dia jujur amanah. Sembelihkannya 1 ekor Bagaimana agar tetap semangat menuntut ilmu sekalipun sekalipun jauh dari keluarga. Ketika saya meninggal di tempat perantauan ketika menuntut ilmu. Bagaimana agar semangat menuntut ilmu sekalipun jauh dari keluarga ketika saya meninggal di tempat menuntut ilmu? Yang namanya meninggal dimanapun mati kita. Janganlah kau pergi jauh-jauh nak, jangan nanti kau mati. Di rumah pun mati. Yang pergi jauh ke Mesir balik hidup. Yang di rumah tersangkut duri, mati. Tauhid, tanamkan tauhid. 2017 saya mendaftar S3 di Sudan. 2017. Mak, aku mau ke Sudan 3 tahun. Umur mak saya udah hampir 70. Aku mau ke Sudan. Berani mak di rumah ini sendirian? Aku ke Sudan. Saya mau ngetes dia sebetulnya. Apa jawab dia? Apa kata dia? Pergi kau ke Sudan sampai kau doktor. Biar aku mati di sini sendiri. Mengalir pahala kau untuk aku. Seandainya mak saya letoy, janganlah, mati saya udah lama. Ke Mesir 4 tahun tak balik. Ke Maroko 2 tahun tak balik. Ke Sudan, pergilah kau. Aku mau pergi ceramah kemana-mana, pergilah kau ceramah. Tak pernah saya dihalangnya sedikit. Ini banyak orang tua ini anak diletakkan celah ketiak, mati anak tuh. Saya bawa dia jalan-jalan ke sini. Waktu itu jalan cuman sampai TK. Dari TK ini jalan tikus sampai tanah itu, tanah yang tapak rumah. Cuman mak, cocok tanah nih, cocok kata dia. Hutan ini saya bilang sunyi, suka aku di sini kan. Tegak tuh 2017. Nanti di muka rumah ini kita buat TK supaya pagi mak tak sunyi kan, aku keliling-keliling TK nanti. Ya. Nanti di muka itu kita buat musola supaya mak malam mengaji. Tak ada dulu terpikir mau buat masjid besar, kecil aja TK sama musola. Jadi sekolah, jadi asrama, jadi masjid. Itu karena dia selalu berpikir besar. Kau mesti sekolah.
Ibu juga motivasi anak-anak ibu. Itu maka dibuka pondok ini perempuan, supaya perempuan-perempuan itu nanti akan melahirkan anak-anak yang hebat-hebat. Dia dulu waktu mengandung saya, kata dokter bayinya ini sudah mati, mesti dibelah perutnya, kalau tidak busuk janinnya. Pergi dia ke rumah ulama, ulama itu mengajarkan dia baca ayat. Iz qalat imra'atu Imrana rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara. Itulah dia ayatnya, itu yang keliling bulat, yang bulat keliling nih. Ini ayatnya. Surat Maryam, surat Ali Imran 35 sampai 37. Ali Imran 35 37. Ini ayat yang bulat nih, yang bulat. Itulah dihafal, itulah dibaca. Dia tak tahu artinya karena dia bukan ustazah, dia guru ngaji, tapi dia tak tahu artinya. Dibacanya lah itu. Sampai saya lahir. Mimpi dia waktu ziarah ke makam atuknya Syekh Abdurrahman, nampaknya Syekh Abdurrahman itu mengasih bunga kenango, bahasa Melayu, bunga kenango. Itulah bunga-bunga kenango. Itu masih dibuat bunga kenango. Habis itu setelah lahir anaknya dikasih nama Abdus Somad. Itulah di ayatnya ke atas. Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Dia tiap malam baca Yasin, amal dia Yasin. Apa yang mau dimintakannya Yasin. Setiap dia masjid buat grup Yasin, wirid Yasin, wirid Yasin. Inilah Yasin yang keliling nih Yasin nih, Yasin. Ini Yasin. Jadi semua ini ada ceritanya, ada nilai filosofi. Ini Yasin. Jangan nanti ibu udah bertahun-tahun ngaji di sini ditanya orang, bisa bawakan aku ke masjid Hajah Rohana? Ya. Apa tulisannya? Entah apa, tak tahu. Ibu bilang ini Yasin. Karena amalan Mak Ustaz Somad itu Yasin. Kalau itu surat Ali Imran 35 37. Habis itu nampak emak tuh bunga-bunga, itulah dia bunga kenango. Habis itu dikasih nama anaknya Abdul Somad. Itulah dia ayatnya. Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Itu somad. Jelas? Maka dibuat nama masjid ini Masjid Hajah Rohana. Gelang dia, cincin dia, rantai dia, itulah dibeli pertama kali untuk modal pertama tanah. Habis itu dibantu jamaah lah yang menolong, akhirnya berdirilah masjid. Lampu segala macam. Mudah-mudahan mengalir amal jariahnya. Mudah-mudahan anak-anak ibu semua nanti membangunkan masjid atas nama ibu-ibu. Ibu Sami Sadim nanti membangunkan Masjid Fatimah Az-Zahra dibangunnya. Ala hazihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma awsil thawaba ma qara'nahu min suratil Fatihah. Ya Allah, sampaikanlah pahala bacaan surat Al-Fatihah ila arwahi abaina, kepada almarhum almarhumah ayah kami, emak kami, atuk kami, nenek kami, guru-guru kami, orang-orang yang sudah mewakafkan hartanya untuk membangun masjid dan ma'had Az-Zahra ini. Ya Allah, Rabbana fil lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wa tub alaina, terima taubat kami, wa ja'alna minal mustaqimin, jadikan kami orang-orang yang istiqamah, waqtim bis salihati amalana, tutup umur kami dengan husnul khatimah, wa adkhilnal jannata ma'al abrar, masukkan kami ke dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf
saya beserta Ustazah Fatimah beserta Yayasan Pesantren Ma'had Az-Zahra. Mohon maaf kepada ibu-ibu semua majelis taklim sore Jumat Az-Zahra, segala silap salah kami, mudah-mudahan silaturahim kita terus tersambung dalam kebaikan ridho Allah. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.